Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Learning, kali ini kita akan membahas trik menghemat konsumsi listrik rumah tangga. Video ini merupakan materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama, kita akan mengetahui perbedaan mindset industri dan rumah tangga. Pada sektor industri, keamanan instalasi listrik merupakan urgensi nomor 1, sedangkan penghematan biaya tagihan listrik adalah urgensi nomor 0,9. Apa artinya? Ini berarti pada sektor industri menempatkan keamanan dan penghematan hampir sama-sama pentingnya. Sekarang mari kita lihat seperti apa mindset pada pengguna listrik rumah tangga. Ya, betul sekali, pada rumah tangga, jangankan penghematan biaya tagihan listrik, keamanan instalasi listrik pun seringkali diabaikan. Selanjutnya, kita dapat melihat data bauran konsumsi energi listrik nasional, di mana ini menunjukkan bahwa rumah tangga menduduki peringkat pertama dalam jumlah konsumsi listrik. Ini mengisyaratkan bahwa konsumsi listrik rumah tangga sangat mendominasi dan mempengaruhi konsumsi listrik nasional secara keseluruhan. Bagaimana jadinya jika konsumen listrik rumah tangga tidak bijak dalam menggunakan energi listrik ini? Jika kita perhatikan, biaya tagihan listrik bulan demi bulan, dan tahun demi tahun semakin terasa naik dan membengkak. Mungkin sebagian besar dari kita mengira bahwa membengkaknya tagihan listrik di rumah kita berasal dari PLN yang seenaknya menaikkan tarif listrik per kWh. Namun tahukah Anda, data menunjukkan bahwa tren tarif listrik dari tahun 2017 hingga 2020 relatif stabil di angka Rp1.466 per kWh, bahkan terjadi penurunan tarif sebesar Rp1.444 per kWh pada tahun 2021 hingga sekarang. Wow! Fakta yang mencengangkan bukan? Ternyata bukan harga listrik per kWh-nya yang membuat tagihan listrik kita terasa membengkak. Penyebab utamanya justru pada konsumsi listrik yang semakin ugal-ugalan. Bisa kita lihat melalui data tren konsumsi listrik nasional berikut. Khususnya pada konsumen rumah tangga kurang bijak dalam menggunakan energi listrik, ada peralatan listrik atau elektronik baru, kita selalu ingin membelinya, ada model terbaru, kita beli juga, dan pada akhirnya tanpa kita sadari ada banyak peralatan listrik di rumah kita, padahal mungkin tidak terlalu penting memiliki dan menggunakannya, dan masih banyak lagi contoh pemborosan lainnya. Kenapa kita harus menghemat konsumsi listrik? Bukan hanya merugikan diri sendiri karena membengkaknya biaya tagihan listrik. Tidak hanya sesederhana itu dampaknya. Dampak dari ketidakpedulian kita terhadap penghematan energi listrik ternyata mempunyai lingkaran maut yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ketika konsumen melakukan pemborosan energi listrik, maka pembangkit listrik juga boros bahan bakar, dan tahukah Anda bahwa pembangkit listrik di Indonesia sebesar 80% masih mengandalkan bahan bakar fosil yang tentunya akan menghasilkan emisi karbon yang sangat besar. Selain emisi karbon yang merusak atmosfer, akibat banyaknya permintaan bahan bakar fosil yang meningkat, pembukaan tambang batu bara dan migas meluas di mana-mana. Tanah menjadi gersang dan polusi udara juga meningkat. Dan siapa yang akan merasakan dampaknya? Ya, kita semua yang akan merasakan dampak buruknya. Dampak buruk dari krisis energi hingga krisis lingkungan. Nah, bagaimana cara atau trik menghemat konsumsi listrik rumah tangga secara praktis dan efektif yang merupakan kontribusi kita terhadap krisis tersebut? Apakah kita perlu membeli alat penghemat listrik yang canggih dan mahal? Jawabannya adalah tidak perlu. Bukan dengan alat penghemat atau yang lainnya untuk menghemat listrik, kitalah yang memegang peranan penting dalam langkah penghematan tersebut. Kitalah agen perubahan yang peduli terhadap krisis energi dan krisis lingkungan tersebut. Berikut ini akan kami bagikan trik-trik menghemat konsumsi listrik rumah tangga. Pertama adalah lampu penerangan, dengan cara mematikan lampu jika ruangan tidak digunakan. Memilih jenis lampu yang paling hemat energi, di mana lampu jenis LED adalah jenis lampu yang saat ini paling hemat energi di antara lampu jenis lainnya. Di siang hari, matikan lampu ruangan dan buka jendela agar mendapat cahaya dari matahari sekaligus ventilasi yang baik. Pasang saklar otomatis pada lampu outdoor. Kedua adalah setrika listrik, dengan cara hindari menyetrika pakaian sedikit-sedikit, hindari bolak-balik mencabut serta mencolokkan stop kontak setrika listrik, bersihkan kerak yang menghambat panas pada bagian bawah setrika, segera matikan setrika sesudah selesai digunakan atau bila akan ditinggalkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Ketiga adalah penanak nasi, ternyata kita tidak perlu menyalakan penghangat nasi selama 24 jam,
karena selain untuk menghemat konsumsi listrik, menyalakan penghangat nasi selama 24 jam juga meningkatkan kadar gula dalam nasi tersebut sehingga tidak sehat untuk dimakan. Menghangatkan nasi sebaiknya hanya sesaat sebelum makan, kurang lebih setengah jam hingga 1 jam sebelum makan. Keempat adalah mesin cuci, gunakan mesin cuci hanya jika cucian banyak, gunakan mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai petunjuk, kurangi penggunaan pengering listrik, dan manfaatkan pengering alami dari sinar matahari. Kelima adalah kulkas, dengan cara memastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat dan dibuka jika hanya diperlukan. Atur suhu kulkas sesuai kebutuhan, kulkas akan lebih hemat energi bila terisi penuh, hindari memasukkan makanan dan minuman yang masih panas ke dalam kulkas. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas agar kinerja kompresor tidak meningkat. Tempatkan kulkas di area yang jauh dari sumber panas dan tidak terlalu dekat dengan dinding agar mendapatkan sirkulasi udara pada kulkas. Keenam adalah AC atau pengkondisi udara, pilih model yang paling hemat energi dan daya sesuai dengan besarnya ruangan, atur suhu AC sesuai kebutuhan antara 22 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius, menutup pintu, jendela, dan tirai saat AC menyala, membersihkan saringan udara atau filter secara berkala. Ketujuh adalah pompa air. Gunakan tampungan air agar pompa air tidak sering hidup atau mati, karena ketika awal motor listrik pompa berputar akan terjadi lonjakan arus 400% hingga 500% arus operasionalnya untuk melawan posisi diamnya. Ingat bahwa motor listrik pompa air adalah beban induktif yang mempunyai KOSPI atau efisiensi penyerapan daya aktif yang rendah. Kemudian perhatikan pemasangan saklar otomatis atau level sensor secara benar, yaitu pompa hidup ketika air pada tampungan benar-benar habis dan pompa akan mati ketika tampungan benar-benar penuh. Terakhir adalah televisi dan peralatan elektronik lainnya, pilih model yang paling hemat energi, contohnya adalah TV dengan layar LED, atur penggunaan sesuai kebutuhan seperti kecerahan gambar, jika tidak ditonton agar segera dimatikan. Hindari meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan standby karena masih tetap mengkonsumsi listrik sebesar 20%. Jika tersedia, gunakan fitur timer sebaik-baiknya untuk mengatur pemakaian peralatan. Bila perlu, gunakan stop kontak dengan saklar on-off agar lebih mudah saat mematikan peralatan. Demikian tadi adalah trik-trik praktis dan efektif dalam menghemat konsumsi energi listrik pada skala rumah tangga. Semoga menambah pengetahuan dan kesadaran kita semua agar lebih peduli dengan energi dan lingkungan. Ada kalimat yang mungkin membuat kita semakin peduli terhadap krisis energi dan lingkungan. 1 jam penduduk Pulau Jawa mematikan listrik, sama dengan menyumbang listrik untuk saudara-saudara kita di Indonesia Timur selama 1 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam learning.